Tiga pemain bintang baru timnas Indonesia resmi dipanggil Sintayong. Sedang trending di Jerman, timnas Indonesia U17 berhasil membantai Bayern Munchen. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand terbang menuju Indonesia. Striker bocil resmi dipanggil masuk ke skuad timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Tiga pemain bintang baru timnas Indonesia untuk menghadapi Brunei Darussalam. Ya, pelatih Sintayong memanggil tiga pemain baru untuk pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni dua laga melawan Brunei Darussalam di dalam babak playoff ini. Leg pertama Indonesia versus Brunei akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedangkan laga kedua dilangsungkan di Stadion Hasan Al-Bolkiah, Brunei Darussalam. Menjelang dua laga tersebut, pelatih Sintayong harus memanggil tiga pemain baru. Fahrudin Arianto dari Madura United, Zaki Ashraf PSM Makassar, dan Hoki Caraka PSS Sleman. Pemanggilan ketiga pemain itu bukan tanpa alasan. Pasalnya sejumlah pemain yang dipanggil dalam pemanggilan pertama mengalami cedera. Jordi Amat dan Yance Sayuri contohnya. Bek Madura United Fahrudin Arianto akan menggantikan posisi pemain Johor Darul Tazim Jordi Amat. Sedangkan Zaki Ashraf menggantikan rekan satu timnya Yance Sayuri. Sementara Hoki Caraka menjadi tenaga tambahan di lini depan skuad Garuda. Absennya Jordi Amat dan Yance Sayuri menambah daftar nama sejumlah bintang tidak bermain dalam momen kali ini, semisal Ivar Jenner dan Stefano Lillipali. Khusus Ivar Jenner, pemain Jong Utrecht tersebut tidak dipanggil karena sedang cedera saat memperkuat klubnya. Duel Indonesia versus Brunei Darussalam ini semula akan digelar di Stadion Jakabaring, Palembang. Akan tetapi karena insiden kebakaran hutan dan lahan Karatula di sebelah provinsi Sumatera Selatan, venue pertandingan harus dipindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedang trending di Eropa, timnas Indonesia U17 sukses membantai Bayern Munchen. Ya, timnas Indonesia U17 kembali meraih hasil positif dalam laga uji coba yang berlangsung di Jerman. Melawan tim Bayern Munchen Junior, tim asuhan Bima Sakti menang dengan skor tipis 2-1. Pertandingan berlangsung di Stadion Allianz Arena Bayern Munchen. Sempat mendapat perlawanan yang sangat sengit, Garuda Asia pada akhirnya mampu memenangi pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, Bayern Munchen U19 unggul penguasaan bola saat laga berjalan 20 menit. Situasi itu membuat timnas Indonesia U17 sulit untuk membongkar pertahanan lawan. Namun berkat kegigihan para pemain, akhirnya melalui Jidabin, timnas Indonesia U17 membuka gol lebih awal di laga ini melalui sepakan cantiknya pada menit ke-42. Pada babak kedua, timnas Indonesia U17 lebih percaya diri, pede dalam membangun serangan. Bahkan beberapa kali tim asuhan Bima Sakti dapat melancarkan serangan, namun masih menemui jalan buntu. Gol kedua yang dinanti datang pada menit ke-80. Muhammad Aulia Rahman mencetak gol seusai memanfaatkan kesalahan lawan. Di menit ke-90 lawan memperkecil skor dengan mencetak gol, memanfaatkan umpan silang dari sisi kiri. Alhasil pertandingan berakhir dengan kedudukan 2-1. Muhammad Aulia Rahman bersyukur timnya bisa berhasil meraih hal positif di laga ini. Apalagi merupakan gol pertamanya bersama skuad timnas U17. Ya, alhamdulillah saya bisa mencetak gol perdana untuk Indonesia. Untuk pertandingan hari ini saya cukup puas, ungkap penyerang Muhammad Aulia tersebut. Namun kekompakan serta komunikasi kami harus lebih bisa ditingkatkan lagi, tambahnya. Untuk diketahui, ini adalah kemenangan yang kedua dari 3 kali laga uji coba timnas Indonesia. Adapun uji coba yang dilakukan ini merupakan rangkaian training camp TC Garuda Asia selama berada di Jerman.
Timnas Indonesia U17 sedang disiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023. Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan berada di grup A bersama Panama, Maroko, dan Ekuador. Wonderkid Timnas Indonesia segera terbang dari Belgia menuju Indonesia. Ya, pemain KMSK DNC Marcelino Ferdinand tengah mengalami cedera hamstring ringan di saat namanya justru masuk ke dalam skuad pemain yang dipanggil tim nasional Indonesia untuk melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas apakah Marcelino bakal dicoret seperti yang dialami Jordi Amat dan Yance Sayuri lantaran cedera? Menurut pemaparan asisten pelatih Timnas Indonesia, Marcelino tetap akan merapat ke skuad Timnas Indonesia. Nantinya Marcelino akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cederanya. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno. Pasalnya klub asal Belgia itu belum mengumumkan bahwa Marcelino dipanggil ke Timnas Indonesia. Sebaliknya KMSK DNC hanya mengumumkan rekan Marcelino Ilhan Fandi yang dipanggil ke Timnas Singapura. Tak ayal KMSK DNC diduga tak akan melepas Marcelino ke skuad merah putih. Terlebih pemain yang berposisi gelandang serang itu tengah mengalami cedera hamstring ringan. Namun pecinta sepak bola tanah air tak perlu cemas dan khawatir sebab asisten pelatih Timnas Indonesia si botak Nova Arianto memastikan Marcelino tetap akan merapat ke skuad Timnas Indonesia. Marcelino tetap akan datang, tegas Nova Arianto. Marcelino dikabarkan masih menjalani pemulihan cedera hamstring ringan. KMSK DNC memastikan akan dilakukan pemeriksaan terlebih lanjut, namun belum ada perkembangan terkini. Ya, pemeriksaan kedua dijadwalkan besok untuk menilai kembali tingkat keparahan cedera. Pemeriksaan ini akan menentukan langkah selanjutnya yang diperlukan Marcelino untuk kembali ke lapangan dan berkontribusi pada tim itu. Tulis keterangan resmi klub KMSK DNC. Beberapa waktu lalu KMSK DNC juga sempat mengunggah foto-foto momen Marcelino tengah berlatih di gym. Pada foto yang diunggah, ex pemain Persebaya Surabaya itu nampak serius bekerja keras memulihkan fisiknya. Striker bocil dipanggil Sintayong masuk skuad Timnas Indonesia. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan kejutan untuk pecinta sepak bola tanah air jelang melawan Brunei Darussalam. Pasalnya salah satu pemain muda yakni Hoki Caraka dipanggil ke Timnas Indonesia. Sang striker yang masih berusia 19 tahun itu masuk bersama dua pemain lainnya, yaitu Fahrudin Arianto dan Zaki Ashraf. Nama Sintayong belakangan ini menjadi sorotan lantaran berhasil membawa Timnas Indonesia U23 maju ke Piala Asia 2024 mendatang. Harapan demi harapan pun datang bagi Sintayong. Salah satunya datang dari striker Timnas Indonesia Hoki Caraka. Dia menganggap Sintayong sebagai sosok pahlawan. Ia juga berharap pelatih asal Korea Selatan itu bisa lama bertahan di tanah air. Sintayong menjadi sosok yang membuat Timnas Indonesia berkembang pesat, apalagi ia telah berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024. Pencapaian ini membuat supporter sepak bola tanah air turut bangga, apalagi pemain Timnas Indonesia yang dilatihnya turut bangga. Striker Timnas Indonesia Hoki Caraka pun tak ragu menyebut Sintayong sebagai pahlawan. Ia memberikan alasan kenapa Sintayong bisa disebutnya pahlawan. Hal ini terkait perkembangan Timnas Indonesia selama dilatihnya. Ya, baru megang Timnas Indonesia beberapa kali, kami bisa lolos Piala Asia. Sudah kelihatan progres-progresnya sedikit, tutur striker PSS Sleman tersebut. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.